konten yang kita cari yaitu perilaku angkot merah gadut ugal-ugalan. Itu yang ada isu yang ada berkembang di masyarakat. Nah, kita akan menelisik lagi, cek fakta apakah benar angkot di kawasan ini ugal-ugalan. Ini sebagai apa, sampel aja, tidak berarti kita menjudge itu sebagai angkot yang ugal-ugalan ya. Saya cuma apa, pandangan mata aja. Nah, ini kita lihat berhenti di tengah juga, tapi masih batas wajar. Karena juga jalur lalu lintas juga mulai sepi. Nah, di depan kita bisa coba cek. Kita bisa melihat di depan ada angkot merah juga. Masih wajar mengambil jalur kiri. Pelan, salah ini masih pelan, masih aman. Kita mencoba lebih dikit karena apa, jalurnya ini sempit, apa jalurnya sepi. Biasanya sih kalau jalur seperti ini biasanya di atas di tikungan arah ke sejumlah laut ini ada apa, razia polisi. Nah, biasanya kalau razia polisi jalur apa lalu lintas di bawah di apa mobil-mobil besar, babak besar tonase yang melewati batas juga malas berhadapan dengan razia di polisi di kawasan tinggal laut. Ini biasanya kalau jalan tanda-tanda jalan lintas sepi itu ada razia di atas. Nah, para apa juga menjaga ya apa nggak mau masuk atau nggak mau naik ke atas. Di daerah ini juga sering ada razia di bawah ini, kawasan bawah. Lubuk Kelapan ini biasanya di sini ada razia. Ini kawasan razia juga. Kalau udah razia biasanya truk-truk masih lebih, mau nggak mau pasti kena tuh. Dan juga kelengkapan surat-surat juga ditanyain. Nah, di sini ada biasanya kawasan razia. Di depan kita lihat ada angkot. Masih wajar, masih aman. Sebenarnya kita harus mendahului angkot ini karena konten yang kita cari nggak dapat. Oh no! Nah, itu dia. Nah, kalau mungkin nggak dapat apa, nggak dapat di kamera tadi, bisa dilihat di sana. Angkotnya berhenti di tengah jalan, hampir memakan setengah badan jalan. Itu dia. Nggak jelas berhentinya di tengah gitu loh. Oke, kita lanjut, kita cari sampel yang lain. Kita susur sampai ke Pasar Raya Padang melalui jalur ini. Nah, power of mama nih.
Ada lampu sennya ke kanan, dia malah ke kiri. Makanya lebih banyak dikenal penguasa jalan itu ya itu angkot, yang kedua mama gitu. Tadi itu di Simpang Gaduk. Oke, pelan-pelan karena di sini ada jembatan juga jalannya bumpy pelan. Rata-rata jalan ini banyaknya mobil-mobil besar, mobil-mobil muatan besar membawa galian C atau apa, pasir atau tanah untuk kebutuhan PT Semen Padang atau kebutuhan ini kebutuhan ya PT Semen Padang. Kita masuki pasar raya Bandar Buat. Kita akan mereview nanti sejarah pasar ini karena saya ada cerita pasar ini pernah dibom oleh penjajahan Belanda saat agresi militer kedua, dan adanya tugu di sana di atas adalah tugu nah ini di depan juga. Nah, yang jadi masalah terus menerus pasar Bandar Buat ini adalah pemakaian jalur parkir memakan badan jalan hampir setiap tahun. Sudah beberapa kali diperingatkan, masih tetap melanggar. Sepertinya kesadaran masyarakat tentang pemakaian jalan belum begitu baik. Ini juga, nah di depan hampir setengah juga memberhentikan penumpang. Nah di depan ini adalah terminal untuk bus-bus besar registrasi. Ini dinilai sangat penting. Karena untuk Kota Padang sendiri membatasi masuknya mobil-mobil besar di jam-jam sibuk. Jadi antara jam 6 sampai jam 11 jalur nggak boleh masuk. Nanti setelah itu silakan masuk lagi. Ini berlaku untuk di dalam kota aja, di jalur protokol. Tapi untuk kawasan bypass masih aman gitu kok. Jadi setiap bus-bus masuk dari luar atau dari mau keluar harus masuk TPR dulu untuk memastikan akses keluar masuknya mobil truk besar. Bisa dilihat jalur lengang, tumben nih jalur lengang di hari pasar, di pasar Bandar Buat. Ini adalah bekas perusahaan besar juga di Sumatera Barat, namun sudah tutup, yaitu PT Sumatek Jaya, yang jadi andalan dulu Sumatera Barat, di mana PT Sumatek Jaya yaitu perusahaan garmen kain yang cukup terkenal di Indonesia. Namun karena ada sesuatu dan lain hal, perusahaan ini harus dinyatakan pilot. Halo. Lihat, angkot juga lupa. Ngambil setengah badan jalan juga.
dia bisa, sorry tadi terputus karena ada telepon masuk. Nah, depan kita bisa ambil sampel nih, contoh perilaku ugal-ugalan. Kita bisa ambil sampel di mobil ini apakah benar. Karena tadi pas saya berhenti, mobilnya ini berhenti di tengah jalan. Nah, kita cek ya, mudah-mudahan apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan. Nah, ini berhenti dia. Oke. Oke, mobilnya nggak ada sama sekali. Gak ada sama sekali lampunya cuy buat minggir. Aduh, kelakuan. Sebelumnya saya juga minta maaf kepada supir-supir angkot yang nonton konten ini. Saya juga tidak bermaksud menghakimi atau mencari kesalahan pada konten abang-abang atau mas-mas. Saya cuma melihat keresahan-keresahan para warga dan para pengendara lalu lintas dengan kelakuan angkot merah. Dan ada juga angkot saya nggak bisa ambil akses. Ya, karena cukup mengherankan juga, jalan sebesar ini bisa jadi macet gitu loh. Karena ya mobilnya berhenti di tengah, sedangkan nggak bisa memungkinkan, ini jalur besar, banyak mobil-mobil besar yang membutuhkan akses yang lebih banyak untuk jalan, sedangkan mobilnya berparkir di tengah. Nah, di depan juga kita lihat. Nah, ini bukti berapa jarak antara jalan dengan angkot, hampir 1,5 meter. Memang tidak dipungkiri juga bahwa untuk berhenti itu apa salahnya itu di depan cari yang lebih kosong sedikit gitu lah. Namun tetap memaksakan untuk parkir di tengah gitu. Sekarang ini terjadi cuman di tahun-tahun ini, karena dulu saya juga pernah mencoba gimana sih angkot pelaku angkot ini. Biasanya mereka kan harus pinggir dulu. Nah, ini contohnya segi jalur seperti ini dia masuk. Kita lihat. Nah, juga. Nah, kita lihat di tengah. Sekali lagi saya minta maaf kepada abang-abang angkot apabila melihat konten ini. Saya juga tidak bermaksud menghakimi abang-abang. Kita di tengah nih, orang gila nih. Saya cuma mendengarkan keresahan warga. Simpang 3 Begalung, Tugu, Bambu Runcing. Jadi kita akan review juga sejarahnya. Sekarang konten motovlog saya, di samping kalian terhibur melihat informasi atau pemandangan di Kota Padang di perjalanan, juga saya akan tetap mengedukasi para
video viewer tentang sejarah atau historis dari jalan yang saya lewati tersebut. Di depan ada bintang 1, kawasan Upi, Dr. Sutomo. Di depan kita lihat ada juga angkot, kita coba kejar. Maaf apabila ini ada ribut apanya, mic-nya, speakernya. Bentar, dia belok ke kanan, oke. Keluar of mama, bentar, oke. Lanjut, ajar. Oke, masuk. Nah, di depan ada angkot. Sebenarnya kita menemukan apa yang kita cari. Ada beberapa alasan yang saya temui atau rangkuman apa kesimpulan yang saya temui kenapa angkot ini bisa ugal-ugalan. Yang pertama, kebutuhan apa? Kebutuhan pendapatan yang sekarang untuk angkot sudah menipis, jadi berebut mencari penumpang, kejar setoran istilahnya. Yang kedua, nah ini aneh. Hati-hati, dari tengah langsung tarik ke kiri. Itu cukup bahaya apabila nanti ada motor dari samping kiri akan bati dia ke saya kiri mau bergeser. Kita lanjut. Yang kedua alasannya yaitu sopir hoya, nama istilahnya. Sopir hoya ini yaitu sopir, bukan sopir utama. Jadi sopir ini adalah sopir pengganti, namanya sopir gorila. Sopir apa? Ya sopir hoya lah namanya. Jadi bukan sopir utama. Jadi sopir yang awal utamanya itu memberikan mobilnya kepada sopir lain untuk dibawa, sedangkan tidak ada mempunyai keahlian khusus atau kecakapan dalam jalur ini. Jadi membawa angkot ini tidak sama seperti membawa mobil umum gitu loh. Di samping kita melihat jalan, kita juga melihat penumpang dan juga melihat aturan rambu-rambu. Jadi semua mata berjalan. Nah, itu membuat konsentrasi para abang-abang sopir menjadi buyar. Kawasan Simpang Haru, kalau udah di kawasan Simpang Haru itu udah 2 trayek, yaitu trayek Gambiran dengan mobil biru. Kedua itu trayek mobil merah ke Indarung. Di depan itu adalah trayek ke Pegambiran. Sudah mau dekat pusat kota Pasaraya, pusat kota Padang, jalur Singamangaraja, Dr. Wahidin. Rumah sakit Wahidin, tentara.
untuk di Kota Padang sendiri angkot-angkot angkot gaul tiket seperti ini sudah mulai berkurang karena sering dirazia oleh dishub atau aparat. Karena dinilai banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran untuk standar untuk mobil sendiri. Biasanya angkor diceperin memakai stasiun-stasiun tambahan. Jadi pemerintahan dishub atau pemerintahan terkait sudah mulai melarang pemasangan stiker berlebihan dan aksesoris berlebihan di angkot-angkot di Kota Padang, karena 3 tahun yang lewat kita masih menemui angkot-angkot gaul yang sangat unik. Dan di tahun ini atau 2-3 tahun yang setelah itu sudah mulai berkurang, sudah angkot sudah sudah seperti standar lagi. Nah, sampai sekian dulu review kita tentang perilaku angkot Indarung. Ini cuman pandangan mata. Saya tidak berarti untuk menjudge untuk menghakimi perilaku abang supir angkot. Lagi-lagi saya minta maaf. Ini saya membuat cuma membuktikan apakah benar masih terdapat perilaku ugal-ugalan dan asal-asalan angkot Pasaraya Kota Padang. Nanti selanjutnya kita akan buktikan juga perilaku angkot Kota Padang jalur Adinegoro. Sampai jumpa lagi di vlog kita selanjutnya, foto-foto kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you.